juga memutarkan melalui majelis hakim satu video anniversary ke-22 Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri tanggal 7 di Magelang, yang sebenarnya secara clear kalau kita lihat di sana dihubungkan dengan keterangan saksi, hoaks yang beredar bahwa Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri bertengkar malam itu jadi terbantahkan. Jadi mari kita lihat di forum persidangan inilah. Mas Febri, tadi kan sempat Pemirsa, saya hanya ingin mengulangi tadi pernyataan menarik yang disampaikan oleh Pak Firman bahwa apa yang disampaikan oleh saksi mengenai kehangatan, keharmonisan keluarga ini saat merayakan anniversary ataupun hari jadi kedua-dua pernikahan mereka, ini adalah salah satu upaya untuk bisa membangun atmosfer di persidangan, menunjukkan bahwa memang pasangan ini begitu harmonis, baik-baik saja, dan ternyata ini diperkuat oleh pernyataan dari Febri sebagai kuasa hukum Putri Chandrawati yang baru saja kita dengarkan, bahwa memang dari video anniversary yang diputarkan itu menepis hoax selama ini yang beredar bahwa ada hubungan yang memanas atau perselisihan antara Putri Chandrawati dengan Ferdy Sambo. Menarik ini bahwa memang ternyata upayanya untuk bisa membuat suasana tertentu ataupun juga pandangan tertentu atmosfer persidangan. Mas Heri punya pandangan mengenai hal ini juga? Ya, saya hampir sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Firman ya. Ini juga guru saya ini, banyak belajar ilmu hukum dari beliau. Terima kasih Mas. Dalam konteks tadi saya ingin menambahkan begini, apa yang dibangun oleh kuasa hukum ini menurut saya ingin meruntuhkan adanya perencanaan. Karena kalau melihat dari konteks ada hubungan yang baik-baik saja, seakan-akan mungkinkah seseorang itu melakukan tindakan yang sekejam tadi, sekeji itu dalam tempo waktu yang sangat singkat. Maka nanti akan bermain di ranah jangka waktu ketika dia memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan. Sehingga tadi dianggap kalaupun sampai terbukti di lain hal, di lain waktu nanti, misalnya mohon maaf ini Pak FS terbukti melakukan tindak pidana, ini seakan-akan menghilangkan sisi berencananya di sana. Kalau menurut saya secara pribadi ya, karena dianggap sebelum kejadian bahkan Hamin berapa itu masih baik-baik saja. Sehingga sangat mungkin ada satu alasan yang sangat membuat orang itu sampai emosional, membunuh seseorang itu kan tidak mesti harus berencana kan, bisa saja spontanitas tadi. Jadi kalau saya melihat dalam perspektif yang lain, kalau boleh ditambahkan adalah poin tadi menurut saya. Jadi tidak hanya sekedar hanya ingin membangun nuansa atau pandangan orang lain terhadap Pak FS dan Bu PC, bahwa orang ini termasuk orang yang punya welas asih, kasih sayang, lembut lah sebenarnya. Nggak mungkin lah melakukan tindakan semacam tadi kan. Jadi itu yang mau di counter pertama, tapi di counteran yang kedua seakan-akan ini untuk membangun proses tadi itu tidak ada perencanaan sama sekali. Karena beberapa hari sebelumnya masih baik-baik saja. Baik. Gitu. Mungkin saya juga bisa perjelas kepada pemirsa yang mungkin juga masih menerka-nerka bahwa memang kalau kita bandingkan antara sanksi yang diberikan antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan spontan tadi yang disinggung oleh Mas Heri, Pak Firman, tentunya juga lebih berat sanksi ataupun juga hukuman yang diterima oleh mereka yang melakukan pembunuhan berencana, sehingga kemudian berupaya dari menghindar pasal 340 itu mungkin yang bisa saya simpulkan, sehingga kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan keterangan ini lebih jelas lagi. Mas Febri, ada tanggapan juga mengenai hal ini? Menarik apa yang disampaikan oleh para narasumber yang bersama saya di studio, masalah tadi membangun atmosfer persidangan, kemudian juga ingin meruntuhkan adanya perencanaan dalam pembunuhan ini, Mas Febri. Ya, Mbak Putri, menarik memangnya yang apa yang juga tadi saya sampaikan, bahwa ketika ada video tersebut seolah-olah ingin membangun sebuah historikal bahwa tidak pernah ada masalah ataupun tidak pernah ada ketegangan dan justru ada keharmonisan. Namun yang harus digarisbawahi adalah video itu dibuat kapan, tanggal berapa pastinya, dan ketika setelah perayaan tersebut, apakah tidak betul-betul tidak ada masalah, dan apakah ketika ada masalah itu misalnya divideokan, kan kita juga tidak tahu. Karena yang kita ketahui adalah semua CCTV kan juga dirusak. Lalu apakah seluruh handphone daripada ajudan ini waktu pertama kejadian ini sudah dilakukan penyitaan untuk diperiksa? Kan itu juga harus diteliti. Bukan hanya serta-merta kita melihat video tersebut, langsung kita mempercayai, wah tidak ada masalah. Kan tidak ke sana arahnya. 340 ini seharusnya, apalagi ini menerpa seorang jenderal ya, dia harus berulang kali bisa berpikir akan melakukan tindak pembunuhan.
Karena beliau ini adalah polisinya polisi, beliau adalah panutan daripada Polri kalau saya lihat ya untuk yang di bawah beliau. Seharusnya beliau harus bisa memberikan contoh yang lebih ketika mendengar sesuatu hal yang dikatakan selalu digaungkan bahwa ini melukai harkat dan martabat. Kalaupun ada, karena kan selama ini cuma sebuah narasi. Lalu kesaksian Daden ini apakah kontradiktif atau tidak dengan kesaksian yang lain? Karena contoh kesaksian kemarin dari Reza, dia mengatakan bahwa saya digeledah oleh Daden. Nah, tapi Daden menyangkal. Pertanyaannya yang terungkap hari ini adalah apakah punya hak Daden ini untuk meraba-raba sampai ke paha seseorang, apalagi sesama polisi, apakah itu menjadi tupoksinya dia? Itu juga jadi pertanyaan. Dan itu bukan hal yang biasa dilakukan, karena kita ketahui Reza juga kan sering bertandang ke rumah Saguling maupun Duren 3 kalau tidak salah. Nah, tapi tiba-tiba Daden ini melakukan hal seperti itu. Lalu terkait adanya masalah, beberapa saksi menyatakan bahwa Pak Epes ini sudah jarang pulang loh. Ketemu dengan ibu pun seminggu sekali. Kalau beberapa waktu yang lalu kalau kita dengarkan kesaksian dari para saksi. Nah, ini bersesuaiannya dengan mana dan ketidaksesuaiannya dengan mana. Makanya dari awal juga kami dan ketua tim kami justru meminta semua yang terkait dengan keluarga daripada Pak Epes, baik ajudannya maupun ART-nya ini diamankan dulu, disterilkan. Jangan sampai ada psikohierarki dan juga siap komandan ini masih melekat pada diri mereka. Ini yang akan menjamin netralitas daripada kesaksiannya. Namun kita harus berpatok kepada dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa sudah mendakwa terkait 340 dan ini sedikit demi sedikit mulai terungkap sebuah kebohongan yang dilakukan oleh Pak Epes. Mas Febri, mungkin saya singkat, apakah kemudian dari apa yang Anda sampaikan ini artinya Anda menduga bahwa Daden ini kesaksiannya pada hari ini yang diungkapkan itu berdasarkan memang sudah didirect, sudah diatur, sudah disusun, sudah dipesan oleh para terdakwa setidaknya. Kemudian yang kedua adalah mengenai video. Apakah Anda juga artinya menduga bahwa videonya ini belum tentu bahwa videonya ini adalah video pada saat anniversary pada saat itu? Singkat mungkin Mas Febri, sebelum kita jeda. Karena sudah ada manipulasi penghilangan CCTV dan diskenariokan. Kemudian petir yang disalahkan, ternyata petirnya ini berkonsolidasi dengan petugas CCTV, ya kan? Apakah kita harus percaya ketika serta-merta dikeluarkan bukti tersebut dan apa tujuannya? Dan seperti itu. Kemudian terkait Daden. Daden pernah diceritakan oleh almarhum kepada sang pacar bahwa saya diancam oleh sekuat lama. Oleh karenanya kami selalu meminta bahwa seluruh alat komunikasi daripada ajudan ini semua disita dan diperiksa. Jangan handphone yang baru, termasuk HP Pak Epes dan Ibu PC. Semua harus disita. Ya, itu yang terpenting. Daden termasuk skuad lama ya Mas Febri? Itu pandangan Anda begitu? Baik, nanti kita akan lanjutkan Mas Febri, kita juga akan dengarkan nanti bagaimana pandangan Pak Firman, Mas Heri mengenai hal ini. Termasuk juga surat keberatannya sudah sempat saya singgung di awal dari kuasa hukum terdakwa yang mengatakan bahwa ada dugaan bahwa Yosua ini berkepribadian ganda. Bagaimana kemudian pembuktiannya dan apa pengaruhnya terhadap proses persidangan? Sesaat lagi.